Di antara takbir-takbir tadi bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Begini yang perlu diingatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Kaum muslimin, kaum muslimat sedang jemaah Idul Adha rahimanillah wa iyyakum. Hari ini hari yang dibesarkan Allah Subhanahu wa taala. Besar dari sisi namanya, besar dari sejarahnya, besar dari sisi pahalanya, besar karena Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang menjadikannya besar dan memuliakannya sebagai tanda hati-hati yang besar yang penuh dengan ketakwaan. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah barang siapa yang mentakzim syiar agama Allah, itu tanda ketakwaan hati. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah darah dan daging kurban, yang sampai kepadanya lah kedakwaan dari hati kalian. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Demikian kata Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pilihkan hari ini. Allah yang pilihkan untuk kita bulan ini. Allah yang pilihkan untuk kita hari raya ini. Allah yang pilihkan untuk kita agama ini. Allah yang pilihkan untuk kita nabi ini. Allah yang pilihkan untuk kita tempat ini. Allah yang pilihkan untuk kita syariat ini. Allah yang pilihkan untuk kita Al-Quran ini. Dan pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik.
Dan bersyukurlah karena kita termasuk yang dipilih Allah untuk menjadi agama yang terpilih ini, mengikuti Nabi yang terpilih, mengikuti syariat yang terpilih, mengikuti Al-Quran di antara kitab-kitab yang Allah pilihkan, dan dia adalah semulia-mulia kitab yang pernah Allah turunkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di antara yang Allah pilih adalah manusia-manusia pilihan. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah telah pilih Nuh. Inna Allah astafa min bani Adam Nuh wa Ibrahim Nuhan. Sesungguhnya Allah telah memilih dari Bani Adam Nabi Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas semesta alam. Dan Ibrahim adalah salah satu hamba yang Allah pilihkan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah pilih Ibrahim menjadi Khalilur Rahman, kekasih dekat Allah Subhanahu wa taala. Kekasih dekat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya berbagai keajaiban dan mukjizat karena kecintaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terpilihnya Ibrahim adalah prestasi yang dia capai karena sesungguhnya cinta, sesungguhnya pemilihan ini harus diuji dengan ujian yang lebih tinggi. Asyadun asi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthal fal-amthal. Sesungguhnya yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim mendapatkan prestasi Khalilur Rahman, kekasih dekat Allah Subhanahu wa taala, dengan ujian-ujian yang berat yang kalau kita pikirkan secara logis mungkin tidak masuk logika kita, atau kita pikirkan secara kemampuan kita mungkin kita tidak mampu melakukannya. Tapi Ibrahim alaihissalam telah melakukannya karena dia sudah berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. Sesungguhnya inna salati, salatku, inna salati wa nusuki, dan nusukku, wa mahyaya wa mamati, dan hidup serta matiku, lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirt. Dan tidak ada sekutu sedikit pun padanya, tidak ada sekutu sedikit pun baginya, dan demi seperti itulah diperintahkan kepadaku. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim Allah uji dengan ujian yang bertubi-tubi, tetapi dia punya prinsip, demi cinta kepadamu apapun aku lakukan, demi cinta kepadamu ya Allah apapun siap aku kerjakan, walaupun itu mengorbankan nyawa sendiri, anak sendiri, istri sendiri, serta orang tua sendiri. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti yang kita ketahui bersama, Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak diberikan anak. Kadang-kadang kita mengatakan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, atau Allah tidak mengabulkan apa yang kita harapkan, kita mengatakan jangan-jangan Allah benci kepadaku. Ibrahim adalah sang kekasih yang bergelar Khalilur Rahman, kekasih dekat Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar habib, tapi adalah Khalil. Dia tidak pernah berpikir bahwa Allah membencinya, karena sesungguhnya seorang yang mencintai, seperti apapun yang dilakukan oleh orang yang dicintai, dia tak pernah berburuk sangka kepadanya. Ibrahim selalu berbaik sangka kepada Allah dan tak pernah bosan memanjatkan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbi, berikan aku rezeki keturunan yang salih. Allah sampai umur 80 tahun baru Allah berikan. Makanya doa kita pasti dikabulkan selama kita tidak tergesa-gesa. Allah lebih tahu tentang waktu, tentang masa dan tempat di mana Allah mengabulkan doa kita.
Ibrahim sang Khalil yang dicintai Allah Subhanahu wa taala tidak langsung diberikan apa yang dia inginkan. Setelah umur 80 tahun Ibrahim baru mendapatkan apa yang selama ini dia harapkan. Tetapi walaupun lambat dan walaupun sedikit tapi berkualitas. Walaupun lambat tapi menjadi orang-orang hebat. Ismail dan Ishak menjadikan Ibrahim sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi setelah lulus diuji dengan tidak diberikan kecuali di waktu yang lambat. Tuan-tuan tahu sendiri, yang diharap-harap dan datangnya terlambat, tentu kita akan mencintainya dengan sepenuh cinta karena anak satu-satunya. Tetapi Allah sekali lagi, dan dia maha tahu isi hati, tetapi Allah ingin bukti. Allah tahu bahwa kita beriman kepadanya, Allah tahu ketakwaan masing-masing hati kita, tetapi Allah ingin bukti. Kalau kau memang cinta kepadaku, sanggupkah kau datang selalu ke rumahku ketika aku panggil? Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya ala salah, hayya ala falah. Atau kau lebih mencintai jabatan dan pekerjaanmu yang sudah lama kau idam-idamkan, sekolah untuk mendapatkannya? Apakah cinta yang dulu kau berharap berdoa kepadanya, tetapi justru membuat kau berpaling kepada yang lain dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Ibrahim, Allah tahu isi hatinya, cintanya tidak berubah. Tapi ingat, cinta itu perlu bukti, cinta itu perlu pengorbanan, dan cinta itu perlu keikhlasan dan ketulusan. Ibrahim, anakmu harus kau jauhkan darimu, istrimu harus kau jauhkan darimu. Kalaulah seandainya perintah Allah kepadanya, kamu harus pergi merantau jauh, tinggalkan istri dan anak di kampungmu, pasti lebih ringan dan lebih mudah dilaksanakan. Karena biasanya orang akan rindu pulang kampung, suatu saat pasti akan dipertemukan. Tapi yang disuruh adalah yang lebih besar dan lebih sulit. Ibrahim disuruh memindahkan anak dan istrinya, anak yang masih menyusu, istri yang tidak menjaga nanti. In Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di tempat yang tidak berpenghuni dan tidak ada sumber penghidupan, tidak ada air yang bisa menghidupkan tumbuh-tumbuhan. La ilaha illallah. Ibrahim, kau laksanakan juga perintah seperti ini. Apakah kau tidak akan melobi Allah Subhanahu wa taala, tawar menawar dengan Allah, ya Allah tolong kurangi ujian ini? Lah, ini bukan cara pecinta yang sejati. Pecinta yang sejati adalah mendengarkan apa yang diperintahkan, taat dan melaksanakan, bukan menjawab, bukan melobi, bukan meminta diringankan, bukan mencari-cari modus dan alasan. Ibrahim alaihissalam, Allah maha tahu dengan siapa hambanya yang dia uji, tapi Allah ingin bukti. Jauhkan anak dan istrimu, jauh sekali, sebulan pergi sebulan pulang, tidak ada alat penghubung dan telekomunikasi kecuali Rabbul Alamin. Kecuali Rabbul Alamin yang jauh menjadi dekat baginya, yang tak terdengar menjadi jelas di pendengarannya, yang tidak diketahui orang dan rahasia tak tersembunyi dari penglihatannya. Allahu Rabbul Alamin. Tapi sebagai manusia, Ibrahim punya rasa. Sebagai manusia, Hajar tentu merasa. Dan anak yang masih kecil ditinggal, yang masih membutuhkan ibunya, tergantung kehidupannya dengan susu dari ibunya, dan ibunya tergantung dari makanan yang akan dikonsumsinya. Sekarang Ibrahim meninggalkan sang istri di tempat yang tidak ada makanan, yang tidak ada penjaga keamanan, di tempat yang sangat terik dan panas di musim panas, dan sangat dingin menggigit di musim dingin. Tanpa rumah, iya, tanpa penjaga, apalagi tanpa bekal kecuali seadanya, sekedar menyambung sehari dua hari, sedikit air dan sedikit makanan. Ibrahim sebenarnya
Siapa yang sanggup meninggalkan anak dan istri yang dicinta, yang tak pernah membangkang dan membantah? Buktinya ditinggalkan begitu saja. Hajar tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada suaminya, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas pada suaminya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, apa kata Ibrahim ketika dia berpaling meninggalkan anak dan istrinya? Dia tidak berani berpaling, takut berubah dan goyah. Hajar mengejar, ya Ibrahim, ya Ibrahim, ya Ibrahim. Ibrahim tidak menoleh. Allahu amaraka bihadza. Ibrahim pun diam. Allahu amaraka bihadza. Allah kah yang menyuruh kamu melakukan ini, Ibrahim? Qala Allahumma na'am. Ya. Idzan, keluar kalimat yang harus dicatat, kata-kata mutiara yang bila diucapkan oleh seseorang dia akan selamat dimanapun dia ditinggalkan. Idzan la yudayyi'an Allah. Kalau begitu Allah tak akan sia-siakan kita. Kalau begitu Allah tidak akan sia-siakan kita. Mengingatkan kita kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umrah, ketika Hudaybiyah, harus menandatangani perjanjian yang semua klausulnya merugikan secara zahirnya, sampai sahabat tidak rela menerima. Umar mengatakan ke Nabi alaihissalam, kenapa kita rela direndahkan seperti ini ya Rasulullah, dengan pakaian ihram yang sudah kita lakukan berhari-hari dari Madinah sampai hampir sampai ke kota Makkah hanya untuk beribadah dan sekedar melepas rindu kepada Baitullah, kepada kampung halaman. Tapi orang-orang musyrikin yang tidak punya hak berkuasa, tapi dengan begitu tega untuk menyayangkan Nabi alaihissalatu wassalam. Ingat apa jawaban Nabi alaihissalatu wassalam? Ya Umar, inni Rasulullah. Ingat wahai Umar, inni Rasulullah, fala yudayyi'an Allah, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah yang cukup baginya untuk melindungi. Apa yang terjadi dalam perjalanan pulang? Turun berita gembira kepada Nabi alaihissalatu wassalam, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang besar. Allah, kemenangan yang besar. Iya. Sekarang kita disingkirkan dari Mekah begitu zalim. Dalam waktu sebentar lagi Mekah akan diserahkan kepada yang berhak. Sesungguhnya bumi ini berhak dikuasai, berhak dipimpin oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa. Terjadi Fathu Makkah. Inna fatahna laka fatham mubina. Idzan la yudayyi'an Allah. Allah tak akan sia-siakan kita. Mekah menjadi pusat perhatian dunia semuanya. Orang-orang beriman merindukan datang ke Baitullah. Semoga Allah mudahkan kita kembali kepadanya. Semoga suatu saat kita bisa haji, bisa umrah, melepaskan rindu kepada Baitullah, al-masyair al-muqaddasah, yang semuanya mengingatkan kita pada pengorbanan Ibrahim, Hajar, Ismail, dikekalkan dalam syariat ini. Selesai ujian Ibrahim. Selesai ujian Ibrahim? Belum. Falamma balagha ma'u as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Tatkala sang anak sudah tumbuh, mulai dewasa, dan mulai diingat, dan mulai dibanggakan, datang lagi ujian yang lebih berat. Dalam mimpi yang berulang, inni ara, saya selalu berapa kali melihat dalam mimpi, anni azbahuk, saya harus menyembelihmu.
Sang ayah berterus terang, anak pun bergembira dan penuh girang. Ya abatif ma tu'mar, ayah laksanakan apa yang diperintahkan. Dia tak jawab if'al ma tasha, terserah ayah mau buat atau tidak. Tidak, i'mal ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan. Karena sang anak tahu ini bukan kehendak ayah. Ayah pasti takkan menyembelih anaknya. Jangankan menyembelih anak kita, anak kita yang meninggal dalam keadaan normal, bukan main terpukulnya hati kita. Anak kita yang meninggal dalam keadaan biasa, luar biasa lukanya perasaan kita. Bagaimana dengan anak yang harus kita sembelih sendiri? La ilaha illallah. Sang ibunda pun sudah paham bahwa la yudayyi'anallah, kalau Allah perintahkan takkan satu pun yang sia-sia. Barakallahu li lakum bil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wal hikmah wa astaghfirullah li lakum fastaghfiruh innahu kana lil awwabin ghafura. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT, Ibrahim melaksanakan, tetapi Allah mengganti. Demikianlah, la yudayyi'an Allah, Allah takkan sia-siakan. Singkat cerita kaum muslimin, karena khutbah walau terpanjang-panjang sekali. Singkat cerita, semua ujian dilalui Ibrahim dengan penuh cinta, dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan. La yudayyi'an Allah. Akhirnya syariat ini dan syariat haji mengingatkan semuanya kepada apa yang terjadi dan dilakukan oleh al-usratul mubarakah, madrasah, keluarga yang berkah, madrasah bagi iman, madrasah bagi ketaatan, madrasah bagi ketakwaan, madrasah bagi kesabaran, madrasah bagi ujian, ketabahan, madrasah dalam segala kebaikan. Maka Allah tetapkan Ibrahim sebagai ummah liwahdihi, sebagai satu umat sendiri, dihitung sebagai umat. Karena kadang-kadang kita ini satu sama dengan 1000, dan ada pula 1000 nilainya hanya satu. Ibrahim, inna Ibrahim kana ummah. Semua prestasi ini adalah berkat ujian-ujian dan prestasi yang tanpa sedikit pun ragu dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian wa taraknahu fil akhirin, lalu syariat ini ditinggalkan, dikekalkan, dan ketika bekas tangan kita, bekas pekerjaan kita menjadi syariat yang diteruskan, itu adalah seperti kita hidup sekali lagi. Wadzikru linnasi umrun tsani. Sesungguhnya ingatan itu ada bagi semua manusia sebagai umur yang kedua. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ternyata kuncinya adalah karena Engkau ya Allah semua bisa aku lakukan. Tidak ada yang berat. Karena cinta, karena kedekatan kepada Allah, tidak ada yang berat. Di antara yang kita lakukan adalah, kalau Ibrahim mengorbankan anaknya, kita adalah mengorbankan sebagian kecil dari yang kita miliki untuk dikekalkan menjadi amalan yang mudah-mudahan kembali pahalanya kepada sang Nabi dan anak serta istrinya. Mereka telah berkorban yang luar biasa, korban perasaan, korban tenaga, korban harta, bahkan hampir mengorbankan nyawa. Tapi mereka tiada ragu. Mudah-mudahan kita pun tidak ragu. Mereka tak pernah merasa berat, mudah-mudahan kita tidak merasa berat.
Alhamdulillah, patut kita bersyukur dan bergembira karena kita telah melalui hari-hari yang luar biasa. 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang puncaknya adalah kemarin. Kalau jemaah setelah wukuf mereka merayakan hari ini, dan rangkaian ibadah haji banyak dilaksanakan pada hari ini. Melontar Jumratul Aqabah, kemudian tawaf ifadah, mencukur dan menyembelih haji. Maka kita pun setelah selesai melaksanakan ketaatan puasa hari Arafah yang kata Nabi alaihi salatu wassalam menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang, karena kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa Asyura lebih banyak dilakukan, tapi dia asalnya sunnah musawiyah, sunnahnya Nabi Musa yang ditakrir dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya hanya setahun yang telah lalu. Sedangkan sunnah Muhammadiyah, yaitu puasa di hari Arafah, menghapuskan dosa 2 tahun yang telah lalu dan yang akan datang. Patut kita bergembira karena Allah pilihkan hari ini untuk kita. Bergembiralah, tapi gembira kita dalam taat dan ibadah. Bersenang-senanglah, senang-senang kita bernilai pahala. Maka hari-hari ini, hari Yaumun Nahar wa Ayyamut Tashriq, Yaumu Aklin wa Syurbin, dan jangan lupa wa zikrillah. Hari makan, hari minum, tapi ingat jangan lupa zikrullah. Bertakbirlah, penuhkan masjid-masjid kita, penuhkan jalan-jalan kita, penuhkan rumah-rumah kita, penuhkan pasar-pasar kita dengan takbir. Karena takbir adalah segala amalan-amalan besar selalu disudahi dengan takbir. Selesai puasa, bertakbir kita. Setelah haji, bertakbir kita. Naik ke tempat yang tinggi, bertakbir kita. Dapat sesuatu yang menakjubkan, bertakbir kita. Wa kabbirhu takbira, takbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan ingatlah Allah di hari-hari yang terbilang, yaitu hari Nahar dan hari-hari Tasyrik. Mudah-mudahan Allah SWT menerima korban kita, menerima keikhlasan kita, menerima puasa kita, menerima zikir kita, menerima tasbih kita, menerima tahlil kita, menerima takbir kita, menerima dan mengabulkan doa-doa kita untuk kita, orang tua kita, anak istri kita, saudara mara kita, sahabat kita, guru-guru kita, dan seluruh kaum muslimin. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minal hujjaji hajjahum, Allahumma taqabbal minal hujjaji hajjahum, Allahumma ja'al hajjahum mabrura wa sa'yahum mashkura, Allahumma adhum ila biladihim salimina ghanimin, Allahumma ja'alhum salimina ghanimin, Allahumma ja'alhum mubarakina haitsu ma kanu, Allahumma amhu zunubahum, Allahumma fir khatayahum, Allahumma fir lana wa lahum, Allahumma fir lana wa lahum, Allahumma ja'al idana raghida, Allahumma ja'al idana sa'ida, Allahumma alaina, Allahumma ana idal adha awaman adida wa azminatan madida wa nanu fi sihhatin wa iman wa salamatin wa islam. Allahumma farij hamal mahmumina minal muslimin wa nafisil karba anil makrubin waqdi dayna anil madinin washfi mardana mardal muslimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansur ikhwanana mustata'afina fi kulli makan, Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin wa fi Gazzah wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma arfa' rayatal jihad, Allahumma arfa' rayatal jihad ya rabbal alamin. Allahumma waffiq a'immatana wa ulata umurina lima tuhibbu wa tardah. Allahumma arzuq bitanatan salihah, Allahumma arzuqhum bitanatan salihah wa jannibhum bitanatan sayyi'ah. Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatana wa ulata umurina, Allahumma asli a'immatana wa ulata umurina. Allahumma ja'al biladana Indonesia biladan aminatan mutmainnah mustaqirratan sakha'an raha'an ya rabbal alamin wa sa'ira bilal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair. Selamat hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan Allah menerima amal dan ketaatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.